Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah pengerjaan dari pilar terakhir yang ditunggu di kawasan Manggarai. Pilar ini bernomor 161B dan di minggu lalu itu masih berupa fondasi yang ditimbun. Nah, saat ini sudah mulai dinaikkan ya, dan sudah ada tulang-tulang besi yang siap dilakukan pengecoran. Tingginya nanti akan mencapai 28 meter dan menopang layang LRT Jakarta melintasi ataupun crossing di atas layang KRL yang sudah cukup tinggi di Kali Ciliwung. Ini adalah pemandangan pada bulan Juli lalu, awal sekali pengerjaan dari pilar-pilar yang ada di dekat layang KRL. Ya, terdapat dua pilar, yang satu sudah selesai ke bagian atas, yang satu ke arah pinggir dari layang KRL tersebut. Itulah yang sedang dikerjakan saat ini. Dan proses-prosesnya yang kita bisa lihat dari beberapa lokasi. Yang pertama adalah pembuatan pondasi. Untuk bisa menopang pondasi yang kuat, maka diperlukan tiang-tiang pancang ke dalam tanah ataupun piling. Nah, proses tersebut namanya bore piling. Kemudian lagi untuk area pondasi memang dibutuhkan kawasan yang lebih luas, mengingat pilar ini lebih tinggi. Tentu agar lebih kokoh dan kuat dibutuhkan lokasi pondasi yang memadai. Dari itu pinggir Kali Ciliwung ini dilebarkan daratannya, kemudian dibuatlah pondasi dari pilar tersebut. Nah, setelah itu pondasi selesai, maka ke atas mulai dilakukan pekerjaan pembuatan kolom atau juga tiang. Baik, nanti kita akan lihat di belakang. Perjalanan pemantauan kita mulai dari arah stasiun Matraman. Di sini untuk rangka-rangka atap sudah banyak yang selesai, bahkan sudah mulai dipasang atapnya. Akses ke stasiun nampaknya belum ada ya, tiang-tiang yang berdiri di area pinggir kiri yang kita lihat, yang dapat menghubungkan pengguna ke pintu masuk stasiun yang ada. Nah, jalan ini memang cukup sempit ya, sehingga arus kendaraan pasti akan tersendat yang dari arah flyover Pramuka atau juga dari arah Matraman Salemba ke kawasan yang ada di sini. Hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan roda 4, kemudian roda 2. Ke arah Manggarai kita akan berbelok ya, menyusuri jalan tambak. Yang ini, kabel sembraut ini memang cukup banyak di bagian pinggir, sesuai dengan informasi juga beberapa waktu lalu dan informasi sebelumnya. Kita mengharapkan kabel-kabel udara yang ada di sini dirapikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Biasanya dilakukan oleh Dina Marga, termasuk yang sudah dilakukan di banyak tempat lainnya dan menjadikan lebih rapi. Nah, ini cukup penting karena kabel-kabel tersebut banyak yang menjuntai di pinggir jalan. Ditambah lagi trotoar ya, yang cukup penting karena kan jalan ini tidak memiliki trotoar yang memadai, sehingga para pejalan kaki bahkan bergabung dengan jalur kendaraan bermotor. Nah, ternyata sudah ada petugas di sini yang melakukan nampaknya perapian kabel ya. Kalau kita perhatikan lagi, ada kabel-kabel yang dipotong. Kemungkinan sudah terlalu menjuntai ke bawah dan berbahaya bagi kendaraan-kendaraan yang melewatinya atau juga para pejalan kaki, terutama di malam hari ya. Ini yang sangat penting karena mungkin juga lampu penerangan yang kurang, tentunya harus dihindari hal-hal tersebut. Untuk layang LRT Jakarta di sepanjang Jalan Tambak itu sudah selesai konstruksinya sampai ke ujung, yaitu ke dekat pilar portal. Setelah pilar portal ini masih belum tersambung ke satu pilar di pintu air, itu masih ditunggu ya. Yang jelas untuk di Jalan Tambak sendiri bahkan sudah ada pemasangan rel. Kita telusuri ke arah Manggarai. Nah, ini adalah akses ke stasiun Manggarai sisi timur. Ini juga sangat penting untuk dilakukan penataan karena cukup padat ya. Adanya pasar di bagian pinggir jalan, ditambah lagi kendaraan-kendaraan bermotor roda 2 juga banyak yang parkir di sana. Sedangkan bis-bis Transjakarta, angkutan-angkutan umum juga melalui kawasan tersebut. Nah, Manggarai sendiri akan menjadi stasiun sentral. Tentunya kawasan ini harus dilakukan pelebaran dengan akses yang nyaman seperti akses ke Gambir. Karena salah satunya adalah memindahkan kereta jarak jauh ke kawasan Manggarai.
Di depan dapat kita lihat ini adalah pembangunan dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai untuk struktur baja penopang dari rangka-rangka atap sudah mulai dipasang di bagian atas. Jadi sudah ada progres untuk memasang atap ya, sehingga nantinya tinggal dilanjutkan dengan dinding-dinding. Kalau dindingnya sudah selesai, maka dapat dilakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam. Jalan Raya Sultan Agung sendiri ini juga menyempit dikarenakan adanya proses pembangunan dan area konstruksi layang LRT Jakarta yang memakan bagian badan jalan yang ini nih. Kemudian untuk akses para pejalan kaki di sini juga sangat diperlukan trotoar yang memadai yang saat ini dipergunakan untuk berjualan atau juga untuk parkir kendaraan bermotor. Contohnya ini bukan hanya kendaraan roda 2 tetapi juga roda 4. Di beberapa lokasi yang kita lihat ya di sekitar Rawamangun itu sudah mulai dibuka pembatas-pembatas betonnya ataupun barrier-barrier beton, sehingga akses jalan yang ada di bagian bawah layang sudah dapat dilewati oleh kendaraan. Nah, nantinya di sini mudah-mudahan di bulan April Mei juga sudah selesai konstruksinya dan pembatas-pembatas ini dibongkar sehingga jalan yang ada di Jalan Sultan Agung Pasar Rumput menjadi lebih lapang. Kita putar balik dan ini adalah posisi layang terakhir dari LRT Jakarta yang ada di dekat JPO ataupun jembatan penyeberangan orang ke halte Transjakarta Pasar Rumput. Nah, tiang-tiang ini seharusnya dapat diteruskan nanti ya ke arah Duku Atas dan itu menjadi fase 1C, sehingga secara keseluruhan LRT Jakarta tersambung dari arah Velodrome sampai ke arah Duku Atas, itu fase 1B, sedangkan fase sebelumnya telah selesai, yaitu dari arah Pegangsaan 2 ke arah Velodrome. Area di bagian bawah dari konstruksi layang LRT Jakarta di Pasar Rumput ya ataupun ke arah Manggarai, di sini sudah banyak yang dibuka juga ya, barrier-barriernya ataupun pembatas-pembatas plastik juga sudah menggantikan dari pembatas-pembatas beton. Kemungkinan karena banyaknya kendaraan-kendaraan besar yang keluar masuk ya, memindahkannya lebih mudah. Nah, ada satu bagian arah jalan yang sudah mulai disiapkan kembali nampaknya di bawah dari struktur stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai, tapi masih ditutup, belum dibuka ya, atau itu hanya untuk dilewati kendaraan-kendaraan yang berkepentingan dalam hal konstruksi stasiun. Jadi di bagian atas itu sudah ada pekerjaan rangka-rangka atap, sudah jauh lebih baik progresnya. Kemudian ini adalah red zone. Dan pilar-pilar yang ada di sini juga sudah disambungkan ke arah stasiun Manggarai. Nanti kita akan lihat di video berikutnya bagaimana bagian atas ya lebih detail. Kemudian ada tiang-tiang yang lebih kecil disiapkan di pinggir dari tiang yang lebih besar ataupun pilar layang. Nah, kalau tidak salah itu akan menopang akses dari jembatan penyeberangan orang yang akan diintegrasikan dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai dengan JPO yang ada di depan ya, ataupun jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan halte Transjakarta Manggarai dengan stasiun KAI KRL Manggarai. Baik, sebelum ke underpass di sini ataupun ke bawah viadak, kita akan lihat dari pilar terakhir yaitu pilar 161B yang masih dalam tahap pembangunan kolom ya ataupun pilarnya itu sendiri. Pondasinya di minggu-minggu lalu itu ditimbun, kemudian bagian atasnya sudah ada tulang-tulang besi. Ini semakin tinggi tulang-tulang besinya dan nantinya akan ditutup dengan backisting serta dilakukan pengecoran. Satu pilar yang ada di depan kita ini pilar 162B sudah selesai. Nampaknya berbeda ukurannya karena memang pilar yang ada di depan sana ataupun di pinggir Kali Ciliwung di dekat layang KRL itu lebih tinggi, nantinya 28 meter, kemudian menopang layang LRT Jakarta Crossing ataupun menyeberang di atas layang KRL sepanjang 80 meter.
Nah, apakah menggunakan girder beton atau box-box girder yang disusun kemudian di launching? Ternyata bukan ya. Untuk area ini nanti akan ada steel box girder, dan desain yang kita bisa lihat di PT Wagner Biro Indonesia di media sosialnya, bahwasanya untuk menyambungkan layang yang ada di Jalan Tambak ke arah layang yang ada di Manggarai melintasi pintu air Manggarai menggunakan steel box girder ataupun girder baja. Nah, ini girder-girder bajanya dapat kita lihat seperti yang ada di kawasan Matraman atau juga di sekitar underpass Pramuka. Metodenya digeser ya ataupun sliding. Nah, ini adalah paling ujung dari layang LRT Jakarta yang ada di Jalan Tambak dan ditopang oleh dua pilar portal. Kemudian masih belum disambungkan ke arah pilar yang ada di sekitar pintu air. Jalan Tambak sendiri ini juga cukup sempit ya, dan arus kendaraan di sini juga sering mengalami kepadatan dikarenakan area yang terbatas, ditambah lagi di bagian pinggir juga sama halnya dengan sekitar pasar rumput dipakai untuk menempatkan barang-barang dagangan serta untuk parkir kendaraan. Wah, ini SIM-nya gimana nih? Tarik 3. Trotoar sangat tidak memadai yang kita lihat di sini dan tidak begitu layak. Jadi dapat juga dilakukan revitalisasi sekalian. Seperti yang ada di Jalan HR Rasuna Said untuk akses-akses ke stasiun ataupun ke area-area transit, maka pemerintah Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI membangun trotoar baru. Jadi melakukan revitalisasi terhadap trotoar yang ada saat ini, dan pekerjaan yang akan dimulai lagi adalah trotoar yang HR Rasuna Said sisi timur ya. Karena sisi barat itu sudah selesai. Nanti secara keseluruhan untuk layang LRT Jakarta di sini apabila sudah selesai, maka pertigaan kemungkinan akan dibuka kembali yang tidak lagi putar balik ya di kawasan Proklamasi. Lalu di bagian tengah jalan di sini dapat kita lihat pembatas jalannya batu-batu kanstin dirapikan kembali. Ini tadi tempat pekerjaan ataupun area konstruksi untuk saluran pipa-pipa air limbah yang ada di Jakarta ataupun IPAL. Nah, IPAL itu sendiri adalah instalasi pengolahan air limbah yang pipa-pipanya dialirkan ke satu lokasi ya di Muara Karang. Kemudian di sana air limbah akan dinetralisasi, akan dipurifikasi, lalu barulah dialirkan ke laut misal seperti itu. Baik, kita kembali ke arah stasiun Matraman. Ini adalah struktur dari stasiun Matraman yang belum kita lihat pekerjaan aksesnya. Tadi di sisi selatan, kali ini di sisi utara. Sama halnya bagian pinggir jalan itu sudah ditutup ya di dekat trotoar-trotoar. Biasanya dimulai dengan pekerjaan pondasi-pondasi. Namun belum kelihatan seperti yang ada di Jalan Pramuka. Fokusnya nampaknya penyelesaian stasiun terlebih dahulu. Sama halnya di sisi selatan ini juga cukup sempit ya jalan yang ada. Untuk ujung dari stasiun Matraman sendiri berada di dekat jembatan Sungai Ciliwung ataupun Kali Ciliwung di sini. Kemudian belum tersambung ada satu pilar portal ke arah pilar-pilar yang terhubung di samping flyover Pramuka di sana. Sudah mulai dicor ya yang bagian samping flyover. Bagian atasnya karena sudah terbentang beton-beton PCI girder yang panjang dan sudah ada bondex-bondex. Lalu ditaruh rangka-rangka besi di kedua sisinya agar lantai ataupun dek dari layang LRT Jakarta tersebut jadi lebar. Tinggal satu pilar yang ini di bagian kanan masih dalam tahap persiapan pengecoran pierhead. Kemudian ini adalah pilar
114B ke 116B menggunakan steel box girder. Nah, nanti Manggarai kemungkinan akan seperti ini. Cukup panjang steel box girdernya. Dan di sini dalam persiapan pengecoran lantai ataupun deck. Kalau di bawah kita bisa lihat ini yang ada di samping dibawa oleh kontainer itu adalah segmen-segmen ataupun bagian-bagian dari box girder baja yang nantinya dibaut ya, disambungkan satu sama lain kemudian memanjang baru dinaikkan ke atas. Atau yang kita lihat di samping flyover Pramuka itu dinaikkan segmen per segmen, disambung di sana, kemudian mungkin akan digeser ataupun metodenya sliding. Di atas rel kereta aktif Senen ke arah Jatinegara dan sebaliknya ini steel box girdernya sudah dicor nampaknya. Kemudian dipasang safety net ataupun jaring pengaman agar material-material yang ada di atas tidak menimpa pengendara yang ada di bawah atau juga misalnya kendaraan yang melewatinya. Ada masukan dan juga pertanyaan dari netizen serta sahabat orang Indonesia, apakah memungkinkan untuk mengintegrasikan stasiun LRT Jakarta fase 1B dengan stasiun KRL Kramat atau Pondok Jati. Nah, secara lokasi yang kita lihat yang paling dekat itu adalah stasiun KRL Kramat, walaupun sebenarnya masih lebih jauh dibandingkan dengan integrasi-integrasi yang pernah ada seperti stasiun LRT Jakarta Manggarai ke arah KRL Manggarai. Untuk ke stasiun Kramat sendiri membutuhkan JPO yang cukup panjang dengan jarak hampir 500 meter ya. Baik, kita lanjutkan perjalanan di sekitar underpass Pramuka. Ini ada truk-truk yang membawa beton-beton Yudich ataupun beton-beton pracetak berbentuk huruf U yang akan dipakai di galian-galian untuk keperluan saluran air ataupun drainase. Jadi air-air yang berlebih di jalur kereta LRT Jakarta di atas di layangnya dialirkan melalui pipa-pipa yang diklaim ke kolom ataupun ke pilar serta masuk ke saluran tersebut sehingga jalur kereta tetap kering. Nah, untuk akses ke stasiun Pasar Pramuka juga belum ada yang kita lihat di sini. Kemudian halte Transjakarta yang ada di sampingnya Pasar Genjing itu akan diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka. Pasar Pramuka. Namun belum ada proses penyiapan integrasi. Yang jelas halte Transjakartanya masih seperti ini, halte yang lama, dan karena adanya area konstruksi maka para penumpang diberi fasilitas anjungan atau juga semacam dermaga ke arah pinggir jalur lambat ya, di mana bis-bis Transjakarta bisa berhenti. Nah, untuk jalan Pramuka sendiri di bagian atas ini layangnya sudah terpasang rel-rel kereta LRT. Walaupun belum semua tapi sudah mulai banyak ya. Kemudian akses jalan Pramuka kita masih ada di jalur cepat. Nanti kita akan masuk ke jalur lambat kembali dikarenakan adanya area konstruksi di bagian depan. Kondisi-kondisi halte Transjakarta ya seperti sebelum-sebelumnya yang kita sampaikan, untuk halte-halte lama dapat dilakukan revitalisasi agar penumpang lebih nyaman dan daya tampungnya menjadi lebih banyak. Ditambah lagi mungkin fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh penumpang umum, toilet, musola atau juga fasilitas tempat kesehatan ya seperti itu dapat disiapkan. Apabila telah selesai maka pekerjaan lanjutan dari setelah konstruksi biasanya adalah merapikan kembali bagian tengah jalan ataupun median jalan seperti yang kita lihat di sekitar Arion Mall. Nah, Arion Mall sendiri itu sudah dibuka bagian
pembatas-pembatas yang ada di tengah jalan, kemudian median jalannya juga sudah rapi ya, ataupun bagian tengah jalan pemisah jalur ke arah timur dan juga ke arah barat. Stasiun LRT Jakarta Fase 1B Pramuka BPKP ini untuk atapnya sudah terpasang ya dengan rapi, kemudian dinding juga sudah ada, lalu masih ada safety net kita lihat di sini. Dan akses ke stasiun sudah ada pilar-pilar kecil ya yang akan menopang anak tangga untuk memudahkan masyarakat mencapai entrance ataupun keluar masuk stasiun dari sisi utara. Biasanya yang utara itu adalah eskalator ya kalau di stasiun Rawamangun. Kalau di sini kita lihat modelnya mungkin eskalator juga karena ada bagian yang lebih tinggi ataupun pondasinya di dekat trotoar. Halte Transjakarta Simpang Pramuka ini adalah halte sementaranya yang ada di samping berbentuk kotak ya, modifikasi kontainer nampaknya, namun tetap memadai untuk para penumpang naik turun di sana, tapping, validasi akses. Baik, kita sudah sampai lagi di ujung dari Simpang Pramuka. Halte Transjakarta yang ada di sini akan diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta Pramuka BPKP. Cukup jauh memang, tapi itu adalah integrasi moda transportasi sebagai bagian dari Transit Oriented Development. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.